Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam sore bisa Pak. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan pertemuan hari ini. Tapi sepertinya skillnya hari ini apa namanya? Kita ganti ke reading, tidak listening melanjutkan yang kemarin karena untuk hari Rabu kemungkinan besar nanti saya akan mengajar langsung dua sesi sekaligus dari yang sesi 11.30 sama yang 13.30. Jadi besok skillnya itu berbeda. Kalau hari ini listening, nanti besok reading semuanya dua sesi berturut-turut. Takutnya nanti apa namanya bosen. Makanya kita switch hari ini kita beralih ke reading. Besok listening dulu, baru juga berikutnya adalah reading. Dan kemudian nanti Pak Fahmi akan mengajar sesi grammar di hari Kamisnya, langsung berturutan gitu. Karena ada jadwal yang kami harus penuhi dan terpaksanya harus saling apa namanya bertukar jadwal. Jadi dua sesi hari ini, besok sorry itu nanti saya langsung sampai pukul 15. Oke teman-teman, kita akan sekarang melanjutkan, kita akan mulai untuk pembahasan mengenai reading. Sudah saya bagikan di share Zoom, semoga sudah nampak. Dan kita akan mulai pembahasan reading itu mulai dari pengenalan terlebih dahulu dengan bentuk dari soal reading dan juga sebaran apa namanya jenis-jenis soal yang ada di reading. Seperti kita tahu, Bapak teman-teman semuanya, di soal reading itu nanti Anda akan mengerjakan soal sebanyak 50 butir. Dan dari 50 butir soal yang ada, itu nanti dibagi menjadi 5 buah bacaan yang berbeda. Maka kalau di rata-rata tentu saja nanti satu bacaan itu ada 10 soal. Tapi nanti dengan besar ada yang beda, ada yang bisa berbeda-beda. Ada yang satu bacaan itu hanya 9, tapi mungkin ada satu bacaan lain yang nanti bisa sampai 11. Dan tentu saja itu apa namanya? Kalau di rata-rata satu bacaan itu tetap sekitar 10 soal. Dan dari 10 soal yang ada di reading ini, tentu saja karena ini adalah soal bacaan, nanti Anda akan menemui satu jenis soal yang pasti muncul di bacaan, yaitu adalah di mana Anda harus mencari ide pokok atau gagasan utama dari sebuah bacaan. Nah, di sini ditunjukkan dari soal nomor 1 begitu. Di sini soal nomor 1 itu menunjukkan satu soal mengenai soal ide pokok. Nah, ini adalah satu jenis soal yang pertama yang mungkin nanti akan Anda dapat tiap kali Anda mengerjakan satu bacaan berbeda di soal reading. Nah, yang berkaitan juga dengan soal reading, itu Anda juga akan mendapati satu jenis soal lagi, yaitu adalah karena ini adalah berhubungan dengan reading, Anda juga kadang-kadang diuji dengan kemampuan apa namanya mencari padanan dari sebuah kosakata yang disebutkan dalam bacaan. Di sana Anda akan diminta untuk mencari sinonim atau mencari makna yang paling dekat dari sebuah kata yang tertampil di bacaan. Nah, apa namanya soal kosakata ini ternyata jumlahnya itu banyak. Kalau tadi soal ide pokok itu kemungkinan besar satu bacaan ya hanya satu soal saja, yaitu soal ide pokok. Jadi kemungkinan besar kalau dari 5 bacaan ya ada 5 soal ide pokok. Kemudian kalau soal kosakata itu ternyata cukup banyak. Di sini misalnya kita bisa lihat itu di soal nomor 2 dan 3. Kemudian juga di soal nomor 6 dan 7. Nah, ini ada soal kosakata. Nah, soal kosakata di bacaan yang pertama itu jumlahnya ada 4 sendiri. Berarti kalau di rata-rata setiap bacaan itu soal kosakata itu ada 4 kali 5, berarti soal kosakata saja itu sudah 20 butir soal sendiri. Itu sudah hampir separuh. Begitu ya, itu sudah hampir separuh dari jumlah soal. Nah, maka memang kita nanti juga akan fokus penjelasan mengenai jenis soal dari yang paling banyak, dan kemudian juga sampai nanti agak yang paling sedikit gitu. Usahakan kita bisa mengcover semua jenis soal dari yang paling banyak sampai yang sedikit. Nah,
Yang paling banyak itu dari yang pertama itu adalah jenis soal kosakata seperti ini. Kemudian selain soal kosakata, kita juga akan mendapati jenis soal yang disebut sebagai soal eh, soal detail atau detail question. Apa itu detail question? Itu adalah detail question itu adalah jenis soal yang menguji kemampuan Anda untuk menemukan informasi yang terperinci di dalam sebuah bacaan. Soal seperti ini itu munculnya misalnya ini, ada di soal nomor 4 dan 5. Nah, di soal nomor 4 dan 5 ini kita bisa mendapati bahwa untuk bisa menjawab soal yang ada di 4 dan 5 itu Anda harus kembali merujuk ke bacaan dan mengecek apakah informasi di soal maupun di pilihan jawaban itu sudah sesuai dengan yang ada di dalam bacaan. Dan ternyata jumlah soal untuk soal rincian seperti ini itu juga jumlah bersama dengan soal kosakata. Lumayan banyak juga gitu. Nah, di sini selain nomor 4 dan 5 kita juga bisa mendapati di soal apa namanya sepertinya di soal nomor 8. Meskipun sedikit berbeda, tapi nomor 8 juga termasuk jadi soal yang terperinci. Meskipun di sana soal nomor 8 itu setelah kita mencermati informasi yang terperinci, kita harus menyimpulkan. Ini ditandai dengan adanya kata-kata invert di sini. Ini salah satu nomor 8 itu juga bisa disebut sebagai salah satu soal yang menguji analisa Anda untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan dari sesuai apa yang ada di dalam bacaan dan kemudian membuat kesimpulan yang paling benar begitu. Dan satu jenis soal lagi yang berikutnya itu adalah soal yang berkaitan dengan kesimpulan dalam hal analisa keberlanjutan bacaan atau analisa bacaan sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Ada soal di mana Anda akan diminta untuk memperkirakan atau menyimpulkan dengan kira-kira eh, berdasarkan informasi paling akhir yang ada dalam sebuah bacaan, itu Anda diminta untuk menyimpulkan kira-kira kalau bacaan itu dilanjutkan ditulis, itu kira-kira akan membahas mengenai apa. Nah, ini ada di soal nomor 9. Atau sebaliknya, kalau Anda membaca sebuah bacaan, tiba-tiba ternyata bacaan itu seperti apa namanya informasi yang terpotong begitu. Nah, di bagian awalnya itu tiba-tiba menyampaikan sesuatu seolah-olah sebelumnya itu ada bacaan yang lain atau ada informasi yang lain. Nah, itu juga termasuk soal yang membuat kesimpulan mengenai kira-kira bacaan sebelumnya itu mengenai apa. Coba kita lihat kalau di sini ada contoh yang bagus sekali. Ah, ini pas banget ini sudah ada juga di sini. Kalau tadi di paragraf bacaan pertama itu ada apa namanya soal yang diminta untuk Anda menyimpulkan kira-kira kalau ada paragraf lagi berikutnya itu akan membahas mengenai apa. Nah, kalau di sini ini adalah mengenai soal yang Anda diminta untuk memperkirakan kira-kira bacaan sebelum bacaan yang ada di dalam soal ini itu kira-kira membahas mengenai apa. Nah, gimana caranya jawab kalau ada soal seperti itu? Ya, tentu saja dengan informasi yang ada dalam bacaan itu kita bisa memperkirakan dan bisa menentukan jawaban paling benar. Oke, itu kira-kira gambaran umumnya mengenai jenis soal yang perlu Anda cermati. Kemudian coba kita lihat sekali lagi apakah ada jenis yang lain. Oh, ada juga misalnya soal seperti di soal nomor 18 ini, itu ada yang soal dalam bentuk pengecualian seperti ini. Diminta untuk mencari jawaban sesuatu, tetapi mungkin yang tidak benar atau kecuali gitu. Ini juga sebenarnya hampir sama dengan soal dalam bentuk rincian tadi. Tapi memang kalau tadi sebelumnya itu mencari jawaban yang benar, kalau sekarang justru kita mencari jawaban yang salah atau yang tidak disebutkan. Nah, hari ini kita akan melakukan apa namanya latihan mengenai reading itu satu persatu. Kita akan mulai dari eh, soal yang dalam bentuk informasi rincian. Oke, dan bahasannya kita mulai dari sini dulu. Sebentar. Oke, nah teman-teman semuanya, kita akan mulai dengan satu rincian bahwa
eh, yang pertama kita akan bahas itu adalah skill yang disebut sebagai stated detail question. Yang satunya itu adalah unstated detail question, itu nanti kita bahas setelahnya. Nah, apa itu stated detail question? Yang perlu dicermati itu adalah kita harus melihat kata-kata yang paling umum kita dapati kalau mengerjakan soal stated detail question. Biasanya itu soal didahului dengan ungkapan atau frase yang sangat mirip sekali, yaitu adalah misalnya adalah according to the passage. Nah, maka dari FRA ini kita mendapati bahwa artinya itu adalah menurut bacaan. Nah, kemudian nanti akan baru ditanya mengenai informasi yang dicari. Atau misalnya it is stated in the passage, yang artinya hal ini disebutkan dalam bacaan. The passage indicates that. Bacaan itu kira-kira mengindikasikan bahwa sesuatu. Kemudian baru soal. Atau yang terakhir adalah which of the following is true. Manakah dari berikut ini yang benar? Itu hampir seperti tadi, yang lawan arahnya gitu. Nah, kalau Anda mendapati dalam soal ada indikator seperti ini, maka Anda yakini bahwa ini Anda akan mengerjakan soal detail question. Nah, soal detail question itu bagaimana cara mengerjakannya? Itu caranya seperti ini. Yang pertama, soal detail question itu akan sangat bergantung dengan kemunculan yang disebut sebagai keyword atau kata kunci. Dan kata kunci ini tentu saja harus Anda cari sendiri, bukan nanti disebutkan oleh tem atau oleh bacaan, tetapi Anda harus bisa mencari kata kunci yang mengarahkan ke jawaban yang betul. Kalau Anda memilih kata kuncinya salah, ya kemungkinan besar Anda akan diarahkan ke sumber jawaban yang salah. Maka pastikan Anda bisa menganalisa kata kunci. Nanti kita coba lihat kalau sudah berlatih kata kunci itu seperti apa. Dan kemudian di nomor 2, kalau Anda sudah mendapatkan kata kunci, Anda melakukan proses yang disebut sebagai skim in the appropriate part of the passage for the keyword. Ya. Skim itu adalah membaca sekilas. Membaca sekilas untuk apa? Untuk menemukan di mana apa namanya kata kunci itu disebutkan sehingga mengarahkan ke jawaban yang benar. Nah, setelah Anda skim dan menemukan konteks dari apa namanya kalimat yang ada kata kuncinya, maka Anda tinggal mencocokkan kira-kira mana nih pilihan jawaban ABCD yang sesuai dengan kata kunci yang ada dalam bacaan. Kemudian kalau sudah meyakini jawabannya ketemu, maka baru Anda eliminasi pilihan jawaban lain yang tidak betul dan Anda menjawab sesuai yang ada di bacaan. Nah, kira-kira seperti itu gambaran untuk soal strategical question. Sekali lagi, soal ini itu porsinya juga cukup besar seperti halnya soal kosakata tadi yang jumlahnya kira-kira itu 20%. Maka ini pun juga jumlah potensinya itu juga cukup banyak. Jadi soal ini itu juga dianggap cukup mudah ya karena apa? Karena Anda cukup mencocokkan informasi yang ada dalam soal dengan yang ada dalam bacaan. Kalau sudah sama atau mendekati sama itu berarti kemungkinan adalah jawaban yang dicari. Oke. Itu kira-kira untuk apa namanya mengerjakan soal statistical question. Oleh karena itu, ini langsung saya bagikan mengenai bagaimana cara mengerjakan soal statistical question. Yang pertama, kita coba dulu mengerjakan satu soal, dan setelah itu baru kita lihat bagaimana sih caranya untuk mengerjakan soal seperti ini, dan nanti beberapa hal secara rinci akan disampaikan juga. Oke, berikutnya teman-teman silakan mencermati satu bacaan dan soal di layar. Kemudian silakan Anda coba kerjakan dan kirimkan jawaban ke chatbox. Nanti kalau chatboxnya sudah cukup banyak yang merespon, nanti baru kita bahas bersama-sama. Oke, dicoba dulu beberapa menit sampai yang merespon, nanti baru kita ulas bersama-sama. Silakan.
Oke, terima kasih Mbak Zulfa yang sudah menjawab. Kalau yang lain gimana? Apakah sudah setuju dengan jawabannya Mbak Zulfa? Oke, kita coba ulas bagaimana soal ini. Yang pertama, pahami betul bahwa kata kunci itu diperoleh di pertama adalah di soalnya. Di sini kata kuncinya itu ada di kata oldest flutes, yang itu kebetulan apa namanya soalnya cukup pendek dan kata kuncinya itu adalah oldest flutes. Oleh karena itu kita harus mencari di mana letak dari kata oldest flutes atau kata yang mungkin sedikit berbeda tapi menunjukkan bahwa itu maksud yang dicari. Nah, kebetulan kata roots dan juga kata oldest itu kebetulan sama persis yang ada di soal maupun juga ada di pilihan jawaban. Sorry, ada di soal maupun ada di bacaan. Nah, kemudian setelah kata kunci ini ketemu, maka kemungkinan besar kita harus mencocokkan informasi detail yang ada di sekitarnya. Yang pertama, kita cocokkan dulu yang ada di dalam pilihan jawaban A. Di pilihan jawaban A, kita mendapati kata kuncinya itu adalah di sana itu oldest float itu memiliki holes atau memiliki lubang. Dan di pilihan jawaban itu juga ketemu bahwa di sana, sorry, di bacaan itu juga ketemu bahwa di sana eh, seruling yang paling tua atau paling kuno itu memiliki lubang yang dibuat di dalam benda yang dibuat sebagai seruling. Nah, di sini terbuat dari tulang belulang dari hewan itu ya. Nah, tulang tersebut diberi lubang dan juga eh, bisa digunakan sebagai seruling. Dan kemudian, maka hal ini mengkonfirmasi bahwa pilihan jawaban A itu benar dan inilah jawaban yang kita cari. Karena kita mencari jawaban yang benar begitu. Namun jangan lupa kita juga perlu memastikan bahwa pilihan jawaban yang lain itu juga sudah terkonfirmasi salah. Hanya kita sudah menemukan satu yang benar, maka pastikan yang tiga yang lainnya salah. Yang berikutnya adalah kata kunci di pilihan kedua itu adalah terbuat di logam. Metal itu logam ya, bukan besi. Kalau besi itu adalah iron, iron gitu ya. Nah, terbuat dari logam. Kenyataannya apa namanya? eh, Seruling yang paling kuno itu terbuat dari bambu atau juga kayu yang diberi lubang atau juga terbuat dari tulang belulang. Maka kalau dikatakan pilihan jawaban B itu terbuat dari logam, maka itu adalah jelas salah. Oke, yang berikutnya lagi, kata kunci di pilihan jawaban yang C itu adalah dibuat 200.000 tahun yang lalu. Kenyataannya, di bacaan juga ada angka yang mirip dengan 200.000, tapi ternyata di sana adalah 20.000. Oleh karena itu, meskipun di situ kelihatan mirip, itu bukan berarti benar, bukan berarti sama. Oleh karenanya pilihan jawaban C itu juga tidak benar, dan juga apa namanya, jangan sampai dipilih sebagai jawaban yang betul. Dan yang terakhir itu adalah serulingnya itu memiliki susunan tombol yang ditekan yang digunakan saat dipakai begitu. Nah, maka di sini susunan ini itu malah justru munculnya ditemukannya itu ada di seruling zaman sekarang. Oleh karena itu, pilihan jawaban D itu jelas juga tidak masuk akal. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian cara mengerjakan soal reading yang khususnya mengenai informasi detail yang ada dalam bacaan dan juga bagaimana mencocokkannya dengan yang ada di soal.
Nah, perlu Anda ketahui bahwa soal reading itu jumlahnya ada 50 butir soal. Dan waktu yang disediakan itu adalah 55 menit. Oleh karena itu, tuh soal itu kemungkinan besar diberi kalau di rata-rata secara garis besar itu adalah waktunya adalah 1,1 menit atau 60 detik begitu. Dan kalau Anda mendapati soal seperti ini, itu sebenarnya cukup mudah. Jadi dalam kurang dari 30 detik itu harusnya sudah ketemu jawabannya. Sehingga nanti sisa waktu yang berlebih itu bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang lain yang mungkin mencari jawabannya itu cukup sulit begitu. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Saya punya ada dua soal lagi teman-teman. Silakan dicoba dianalisa. Kira-kira jawabannya nomor satu dan dua ini di mana? Kemudian kalau sudah ketemu banyak, silakan kirimkan ke chat box. Nanti kita ulas bersama-sama setelah yang menjawab itu cukup banyak. Silakan dicoba terlebih dahulu.
Yes, very good. Sepertinya tidak ada masalah. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menjawab. Maka langsung saja ya kita coba ulas. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu kata kuncinya. Nah, dari jawaban Anda yang sudah dikirimkan ke sini, itu sebenarnya kata kunci itu juga jadi masalah lagi gitu ya. Yang pertama, kata kuncinya di sini yang pertama yang paling utama itu adalah kita mencari ini, yaitu mencari sebuah jalan. Tapi bukan jalan ya lebih tepatnya, tapi ada sebuah cara. Cara untuk apa? Cara untuk air dari sebuah sungai itu bisa sampai ke arah southwest, yaitu ke arah barat daya. Nah, dari sini, dari arah dari kata kunci ini, maka kita mencari eh, padanannya di dalam soal, yaitu kemungkinan itu adalah away itu berubah menjadi system. Ya, padanannya away itu adalah sistem. Ataupun misalnya tidak menggunakan kata itu pun bisa juga. Misalnya di sini kita menggunakan kata-kata bahwa itu adalah misalnya ini, the waters of Colorado River gitu ya. Nah, di sini juga disebutkan Colorado River Water, itu juga sama. Maka sebenarnya lokasinya ini bisa ditentukan dengan cara berbagai macam. Nah, cuma yang lebih spesifik lagi, sekali lagi kita jawaban yang dicari, kita mencari cara begitu. Nah, dari cara ini kita akan melihat yang disebutkan dalam bacaan ataupun yang ada dalam soal itu mana yang sama. Ternyata yang sama itu ada di pilihan jawaban yang D. Di sini dikatakan melalui kanal. Nah, di soal itu juga ada thousand miles of canals. Nah, di sini thousand miles of canal. Ini sama antara yang ada di bacaan dengan di pilihan jawaban. Nah, ini. Nah, oleh karenanya pilihan jawaban A, B, C itu jelas salah karena memang sama sekali tidak disebutkan dalam bacaan. Maka sederhana itu sebetulnya. Nah, kemudian berikutnya em, di kata nomor 2 itu kata kuncinya itu adalah Imperial Valley. Sorry, kata kuncinya adalah Imperial Valley. Nah, di sini. Kata kuncinya adalah Imperial Valley. Itu dimulai di bagian tengah sini di baris keempat dan kemudian kita perlu mencocokkan apa kata kunci yang di dalam bacaan cocokkan dengan yang ada di pilihan jawaban. Nah, kemudian nomor 2 itu ada beberapa yang perlu dicermati dengan hati-hati. Itu misalnya adalah pilihan jawaban A. Kenapa? Pilihan jawaban A, kata kuncinya itu kan adalah desert. Ini ya, kata kuncinya itu adalah desert. Nah, ternyata di, oh sorry, mungkin tidak hanya desert ya, tapi adalah a desert begitu. Nah, ini. Sebenarnya kata kunci desert ini sudah sama persis ini. Tapi kenapa jawaban A itu salah? Ada yang tahu tidak kenapa jawaban A itu salah? Padahal antara di bacaan dengan yang ada di soal itu A desert itu sama. Yang membuat salah itu apa? Ada yang tahu tidak? Coba sampaikan di chat box. Kira-kira yang membuat salah itu apa? Oke, very good, betul sekali. Nah, yang jadi salah itu adalah kalau di pilihan jawaban itu ada keterangan kata today, tapi kalau di bacaan itu ternyata adalah, aduh, salah lagi. Ternyata adalah once. Nah, ini. Ini jelas sangat bertolak belakang. Kalau yang ada di bacaan, once itu artinya adalah dahulu. Nah, tetapi kalau yang di pilihan jawaban itu ternyata sekarang. Ternyata yang dua hal ini ternyata yang membuat jadi pilihan jawaban A itu salah. Nah, teman-teman semuanya itu harus
hati-hati dengan jebakan seperti ini. Artinya, kata DZ disebutkan sama persis, tapi informasi di sebelahnya itu bisa jadi sedikit berbeda, dan meskipun sedikit berbeda, itu bisa mempengaruhi jawabannya itu benar atau salah. Jadi perlu dicermati. Nah, kemudian yang pilihan jawaban B sudah sangat jelas, lokasi dari apa namanya Imperial Valley itu ada di California bagian selatan. Kok di pilihan jawaban 2B ada di Colorado ya, itu jelas otomatis bertentangan gitu. Itu jelas otomatis salah. Nah, kemudian yang pilihan jawaban C itu menggunakan kata kunci yang mirip-mirip, tetapi secara struktur itu berbeda. Di pilihan jawaban di pilihan jawaban itu dikatakan menghasilkan banyak produk-produk pertanian. Nah, di bacaan itu disebutkan sebagai productive agricultural area, daerah yang produktif dalam hal pertanian begitu. Nah, ini meskipun tulisannya beberapa ada yang mirip, tetapi penggunaan sebenarnya beda. Kalau di soal itu adalah di pilihan jawaban itu adalah menghasilkan, kalau di bacaan itu adalah yang produktif gitu kira-kira artinya. Banyak menghasilkan. Oke, itu adalah untuk jawaban nomor 2. Dan untuk menyalahkan 2D itu karena di sana dikatakan Imperial Valley itu dialiri oleh eh, irigasi ribuan mil kanal yang mengirigasi air. Nah, kalau dikatakan nomor 2D itu tidak butuh irigasi ya jelas salah total. Kira-kira seperti itu cara pengerjaannya. Oke, sampai sini ada yang ingin berkomentar? Silakan sebelum saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Baik, kalau tidak ada, kita coba latihan satu lagi. Tapi sekarang soalnya ada 3, 4, dan 5. Silakan, mohon Anda mengerjakan satu orang, satu nomor saja. Nanti kalau semua nomor sudah ada yang mengerjakan, kita segera bahas dan lanjut ke bagian berikutnya. Silakan dicoba pilih salah satu jawaban 3, 4, 5. Kalau sudah ada 3 orang yang menjawab masing-masing satu soal ini, kita segera lanjutkan ke bagian berikutnya. Saya tunggu. Setelah itu nanti kita bahas.
Oke, sudah ada yang merespon. Kita menuju Mbak Evi Sulistiana. Apakah masih di kelas, Mbak Evi? Enggak, Pak. Oke. Oke, Mbak, boleh beritahu kenapa jawabannya yang B? Itu di kalimat keduanya ada in fact they had pink hair all over their bodies. Oke. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian yang perlu dicermati bahwa kata kunci itu kadang-kadang kalau soal mudah itu sama persis muncul baik di bacaan maupun di soal. Nah, di sini their bodies itu sama, kemudian apa namanya? Kemudian cukup mudah ditemukan begitu. Tapi kadang-kadang di sini ada juga yang sedikit berbeda. Misalnya ini, yaitu eh, kata-kata all over their bodies. Nah, all over their bodies itu artinya adalah seluruh tubuh. Nah, ternyata kata-kata all over their bodies itu tidak muncul lagi di pilihan jawaban B. Tapi sebenarnya memiliki makna yang sama dengan ungkapan cover their entire bodies. Nah, cover itu adalah menutupi, kemudian entire bodies itu adalah seluruh badan. Nah, di bacaan itu munculnya sebagai all over their bodies. Ini sepertinya hampir sama dengan listening yang kita bahas kemarin. Nah, makna yang sama di audio dengan di pilihan jawaban itu ditampilkan dengan sedikit berbeda caranya. Di reading pun juga sama, agar tidak terlalu mudah soalnya, itu kata kunci yang di bacaan maupun di pilihan jawaban itu dibedakan. Oke, very good Mbak Evi Sulistiana. Saya sekarang menuju Mas Yohan untuk nomor 4. Kira-kira penjelasannya gimana Mas Yohan? Halo Mas Yohan. Halo Mas Yohan, apakah di Zoom meeting? Mohon maaf sebentar Pak, lagi di luar ini. Oh iya, oke oke. Ya, kalau yang lain adakah yang punya alasan jawaban untuk nomor 4? Oke. Oke, baik Mbak. Coba Mbak, Mbak Evi Sulistiana lagi. Kira-kira dianalisa Mbak. Saya lihat pertanyaannya itu kan temperaturnya, Pak. Terus di Ah, paragraf kedua itu as the earth got warmer. Jadi jawabannya itu setelah itu the hair began to thin out. Itu agak lumayan sama D. Tapi nggak tahu Pak, salah kayaknya. iya, 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 oke, oke, oke. Ya, oke. Ya, kata kuncinya adalah the earth get warmer atau apa namanya? Temperatur bumi itu meningkat atau lebih hangat gitu ya. Nah, betul sekali. Kata kunci soalnya itu berbeda, tapi maksudnya sama gitu. Yaitu ketika bumi semakin menghangat atau dipilih di soal itu menjadi temperatur di bumi meningkat itu sama maksudnya. Yang terjadi adalah rambut itu mulai menipis karena tidak terlalu dingin lagi. Nah, di sini kata kuncinya itu kebetulan sama. Nih, rambut di rambut di ini dia. Thin outnya sama, tapi memang ada yang harus hati-hati. Itu rambut menipis itu di mana? Ternyata yang rambutnya menipis itu ada di seluruh tubuh kecuali kepala. Berarti rambut kepala itu tidak menipis. Maka jawaban 4A itu salah. Kenapa? Ya karena sampai hari ini rambut di kepala kita tetap tebal. Ya untuk kasus yang orang mohon maaf botak atau gundul itu faktor genetis lagi ya. Bukan faktor kita sedang meninggalkan zaman es, bukan.
kita nggak mengalami zaman es gitu. Tapi maksudnya bahwa zaman dulu ketika bumi itu beralih dari zaman es menjadi zaman yang lebih hangat, itu eh, bulu badan yang tadinya itu seluruh badan bulunya lebat itu lama-lama menipis dan sampai hilang. Dan hanya tersisakan rambut di kepala yang memang untuk melindungi kepala dari panas matahari. Begitu. Nah, oleh karena itu jawaban nomor 4 itu adalah jawabannya yang delta. Rambut di badan itu menipis, yang tidak itu adalah di kepala. Oke, very good Mbak Evi Sulistiana, betul jawabannya. Kalau yang lain silakan. Ada yang punya jawaban untuk nomor 5? Oke, jawaban untuk nomor 5 kata kuncinya di sini adalah tujuan atau sorry, apa namanya manfaat dari rambut di kepala. Ini ya, manfaat rambut di kepala. Yang pertama, eh, rambut di kepala itu ada di sini, head hair. Kemudian di sana dikatakan sebagai a sort of pillow, gitu ya. A sort of pillow itu artinya semacam bantalan. Jadi teman-teman, rambut itu salah satu fungsinya itu ketika Anda tidur juga sedikit berperan sebagai penyangga agar kepala itu tidak langsung menempel atau menyentuh bagian yang saat kita rebahan begitu. Atau juga kan sebagai pelindung dari beberapa bagian kepala yang sensitif ketika terbentur gitu. Nah, bisa juga rambut itu berperan sebagai semacam topi. Ya, mungkin orang-orang yang rambutnya eh, orang laki-laki terutama yang rambutnya masih utuh dibandingkan dengan yang mohon maaf rambutnya sudah habis, itu akan sangat terasa perbedaannya kalau sedang berjemur hari. Mana yang langsung panasnya itu menyentuh kulit kepala sama yang tertahan oleh rambut. Itulah manfaat dari rambut sebenarnya. Dan selain itu, rambut itu juga digunakan untuk mempertahankan panas yang ada di kepala. Kalau Anda tahu, suhu di badan kita dengan suhu di udara sekitar kan suhu badan kita lebih tinggi, yaitu 36 derajat itu ya, suhu di badan. Nah, padahal di suhu AC rumah saja kita saja biasanya itu suhunya itu di bawah 20. Oleh karena itu, maka rambut itu pun juga berfungsi untuk menahan kepala tetap hangat, nggak kedinginan. Oleh karena itu, dari nomor nomor 5 di sini, itu jawaban yang paling benar dari 3 yang saya beri tanda itu adalah yang pilihan jawaban yang C. Kalau pilihan jawaban yang A itu untuk mengisi bantal, ya masa rambutnya harus dipotong dulu baru isian bantal kan ya tidak. Kemudian yang pilihan jawaban B mencegah eh, membantu panas lepas melalui kulit kepala. Itu malah justru sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Karena di sini itu berbeda dengan yang ada di soal. Yang ada di bacaan. Yang di bacaan itu prevent, yang di sini malah help. Nah, itu bertentangan itu. Yang pilihan jawaban C itu memastikan kepala tetap hangat dan yang D untuk membantu mempermudah dalam berpikir. Nah, itu lain lagi ceritanya itu. Itu ngaco banget. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengerjakan soal ringan yang ada dalam bacaan. Ada komentar disilakan teman-teman sekalian sebelum saya lanjutkan.
Baik, kalau tidak ada, maka saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah kita menuju ke soal yang sebenarnya itu masih sama secara teknis, tetapi sekarang kita justru mencari sebaliknya. Kalau tadi kita mencari jawaban yang benar, sekarang kita mencari jawaban yang salah atau yang tidak disebutkan atau yang tidak ada. Kalau tadi A, B, C, D kita mencari salah satu pilihan jawaban yang sesuai di dalam bacaan. Kalau sekarang justru akan ada 3 pilihan jawaban yang sesuai dengan bacaan dan kita mencari yang tidak sesuai. Tetapi di sini nanti petunjuk soalnya jelas sekali. Misalnya adalah ekspresinya manakah dari berikut yang tidak disebutkan, not stated, not mentioned, not discussed. Atau manakah dari berikut ini yang benar kecuali. Nah, dari ada 4 jenis apa namanya ungkapan umum soal seperti ini, maka kita akan cukup mudah memahaminya. Tetapi lagi-lagi secara teknis itu persis dengan apa yang barusan kita lakukan. Cuma sekarang kita mencari pilihan jawaban itu justru bukan yang benar, tapi malah yang salah atau yang tidak disebutkan sama sekali. Oke, satu soal lagi mengenai soal rincian, tetapi kita mengerjakan sebaliknya. Kita justru mencari yang salah. Dicoba dulu, nanti kalau sudah ada yang merespon, baru kita ulas bersama-sama.
Baik, kita coba cermati di sini sekali lagi secara teknis hampir sama persis. Jadi Anda semua sudah memahami jenis soalnya seperti apa. Dan kalau ketemu nanti cara caranya sama persis. Yang pertama Anda cari dulu kata kunci yang ada di soal dan kemudian Anda mencari di mana ada dalam bacaan. Kemudian setelah itu cocokkan pilihan jawabannya satu persatu gitu. Yang pertama, kata kuncinya itu di pilihan jawaban A itu dikatakan sebagai a chain of island. Sangat jelas sekali. Di bacaan itu disebutkan adalah a chain of almost 1,000 coral and limestone island. Ada satu rangkaian yang indah dari hampir 1.000 koral dan juga pulau limestone gitu. Nah, itu maka mengkonfirmasi pilihan jawaban A sesuai yang disebutkan dalam bacaan. Nah, karena kita mencari yang salah, maka pilihan jawaban A itu jadi salah, meskipun dia benar sesuai bacaan. Kemudian, di kata kunci pilihan jawaban B itu adalah adanya coral sama limestone. Jelas sekali di kalimat yang sama tadi, sudah disebutkan coral limestone, maka ini jawabannya benar, dan juga ini bukan yang kita cari, karena kita mencari yang salah. Kemudian yang pilihan jawaban C, kita mendapati ada bentuknya itu seperti atau lengkungan begitu. Di sana juga ada di pilihan jawaban, oleh karena itu kita sudah mendapati 3 yang salah, maka pilihan jawaban D itu adalah jawaban yang kita cari, yaitu adalah jawaban yang tidak sesuai dengan bacaan. Nah, kenapa pilihan jawaban D salah? Ya karena memang tidak ada informasi yang menyatakan apakah Floridakis itu dihuni atau tidak. Baik dihuni oleh apa namanya? Ya kemungkinan besar di sini adalah dihuni oleh manusia ya. Oleh karena itu, pilihan jawaban D karena sama sekali tidak terkonfirmasi, maka di sini menjadi jawaban yang tidak ada konfirmasinya di bacaan. Oleh karena itu, maka itu adalah yang salah. Oke, itu adalah contoh soal mengenai soal apa namanya apa namanya unstated detail begitu. Itu detail yang sama sekali tidak disebutkan. Oke, kita coba mengerjakan satu soal, tapi ini soalnya kok kayak bacaannya kayak bayang sekali ya. Mungkin kita lewati ini. Kita coba di nomor 2 ini saya coba besarkan dulu, bisa nggak ya? Semoga lebih jelas. Aduh, agak buram ya. Ya sudah, kita ini dulu deh. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, kita coba dulu. Ada 2 soal yang ada di layar. Silakan Anda coba. Kemudian nanti kalau sudah ada punya jawabannya, kita bahas sekilas. Dan kemudian nanti kita bisa akhiri sesi pada siang hari ini. Silakan dicoba terlebih dahulu.
Kita coba lihat. Oke, Mbak Evi Kristiana lagi boleh coba berbagi. Kalau menurut saya Pak, ini feeling atau gimana? Ya, Di sana memang dijelaskan pada tahun 1960, tapi itu bukan terkait dengan pembuatannya, tapi dia menerima penerbangannya di kalimat pertama ini. oke. Ya, oke, baik, betul. Nah, pertama kita lihat di pilihan jawaban nomor A ya. Di pilihan jawaban A itu Anda menggunakan kata kunci tahun 1960. Persis itu ya. Nah, tapi ternyata ini tidak bisa digunakan sebagai acuan. Karena yang kita jadikan acuan adalah ini, yaitu memulai bisnis. Nah, ternyata memulai bisnis itu berbeda dengan disebutkan di sini bahwa ini, yaitu dengan yang ada dalam bacaan. Memang tahunnya sama, tapi informasi yang disebutkan itu berbeda sama sekali. Di bacaan tahun 1960 itu sedang hangatnya percakapan mengenai perjalanan luar angkasa. Tahun 1960 itu. Itu mungkin setelah kabarnya orang-orang ada yang bisa mendaratkan pesawat di bulan, ada yang bisa mendarat ke bulan. Nah, tahun 1960 itu menjadi topik hangat untuk berjalan ke luar angkasa. Nah, pilihan jawaban A sama sekali begitu. Jadi kemungkinan besar pilihan jawaban A itu adalah yang kita cari, karena memang kita mencari yang salah begitu. Nah, bagaimana dengan yang B? Pan Am itu menerima permintaan untuk penerbangan ke bulan. Apakah betul disebutkan seperti itu? Itu benar. Ini ada permintaan untuk terbang ke bulan. Nah, ini ada di ini request untuk ke bulan. Ini sama persis, gitu ya. Maka jawaban B itu betul. Kemudian jawaban C itu ada daftar yang panjang. Nah, di sini daftar panjangnya ada di sini. Ini ya, daftar panjang untuk ke bulan. Dan ini apa namanya? Daftarnya itu sampai 90.000 nama di sini. Jadi itu panjang sekali. Kemudian pilihan jawaban C juga segitu. Apa namanya? Daftar tunggunya sampai panjang sekali. Kemudian nomor D itu adalah it went out of business. Ini gulung tikar. Itu disebutkan sama di sini. No longer in business. Maka pilihan jawaban B, C, D itu terkonfirmasi ada semuanya. Nah, kemudian pilihan jawaban A yang sama sekali tidak ada keterangannya itu menjadi salah begitu. Kemudian yang nomor 4 itu kita lihat sekarang manakah dari berikut ini tidak benar mengenai penerbangan ke bulan. Orang-orang menanyakan Pan Am mengenai perjalanan ke bulan, betul. Ini ya, ini untuk jawaban yang A. Kemudian Pan Am itu ada pilihan jawaban B, daftar panjang. Ini juga sama, daftarnya panjang sekali. Waiting list lebih dari 90.000 nama. Kemudian Pan Am sama sekali tidak pernah terbang ke bulan, betul sekali. Nah ini, never got the moon, tidak pernah berangkat ke bulan. Kemudian yang terakhir, daftar tunggunya itu hanya beberapa nama. Ya, Anda bandingkan saja beberapa nama dengan 90.000 nama ini bedanya berapa lah banyak. Beberapa nama view itu kan sedikit, kalau 90.000 itu jelas banyak sekali. Kira-kira seperti itu cara bacakan soal unstated detail question. Oke, sampai sini adakah yang ingin dikonfirmasi teman-teman sekalian? Atau ingin dikomentar? Baik, apabila tidak ada, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Sampai ketemu besok untuk sesi listening dan reading sekaligus 2 sesi bersama saya. Dan nanti di hari Kamis, nanti Anda akan 2 sesi langsung bersama Pak Fahmi. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi. Sampai ketemu besok. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama terima kasih. Saya akhiri Zoom meetingnya.